Warga di Bulukumba, Sulawesi Selatan sejak 2 hari ini berbondong-bondong menjual emas imbas melonjaknya harga emas di pasaran. Di Pasar Besar Kota Malang, sejumlah toko emas terlihat mulai dipadati pengunjung. Peningkatan pengunjung ini terjadi sejak sepekan terakhir. Selain membeli perhiasan emas, tak sedikit dari mereka yang menjual perhiasan emas. Halo, inilah Praksa Insight. Saya Hardi Hermawan. Dan kalau kita bicara tentang benda atau instrumen investasi yang selalu menjadi warisan antar generasi di Indonesia, maka itu bukanlah saham, bukan reksadana, bukan obligasi, bukan deposito, melainkan emas. Emas sudah menjadi bahasa investasi di Indonesia sejak berabad silam. Dari mulai gelang, peninggalan nenek moyang, perhiasan, cincin, pernikahan, lalu kemudian juga logam mulia yang berupa emas batangan. Semuanya dianggap sebagai benda berharga yang menjadi simbol keamanan finansial untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia, dan itu dipahami oleh semua orang Indonesia. Karena itulah pergerakan harga emas di sini selalu menarik perhatian. Pernah suatu ketika di bulan Mei 2026, harga emas Antam anjlok sampai 50.000 dalam satu hari. Sehingga kemudian orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Naik turunnya harga emas memang selalu memancing rasa ingin tahu. Apakah memang emas sudah kehilangan pamornya? Atau justru ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku untuk berburu logam mulia itu? Yang jelas, cerita tentang naik turunnya harga emas bukan cerita yang baru. Saat ini sebenarnya kita bicara emas yang bukan hanya tentang harga. Cerita besar tentang emas adalah jauh lebih besar daripada nilainya itu sendiri. Cerita utama tentang emas adalah menyangkut tentang kepercayaan. Emas selalu menjadi tempat perlindungan setiap orang ketika kehilangan kepercayaan terhadap instrumen investasi yang lain. Ketika mata uang goyah, orang cari emas. Ketika pasar saham amblok, orang cari emas. Ketika perang meletus, orang juga mencari emas. Seakan-akan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, emas adalah satu-satunya benda yang bisa dipercaya. Karena sifatnya yang sangat dipercaya itulah kemudian pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melibatkan emas dalam sistem keuangan modern. Kita kemudian mengenal apa yang disebut dengan bullion bank. Cuma pertanyaan baru kemudian muncul juga. Ketika kita menitipkan emas kepada sebuah sistem keuangan modern, siapa yang menjaga emas itu? Siapa yang memastikan bahwa setiap gram yang tercatat dalam layar digital kita yang seolah-olah adalah emas milik kita itu benar-benar ada dan tersimpan dalam brankas penyimpanan? Pertanyaan ini yang menjadi semakin relevan ketika Indonesia mulai membangun ekosistem bullion bank. Jadi gagasan bullion bank ini sebenarnya sederhana. Emas yang selama ini disimpan secara pasif di rumah tangga, tersimpan di laci-laci, di brankas-brankas, bahkan mungkin di kolong tempat tidur, ini kita upayakan masuk ke dalam sistem, tercatat di sana, dan bisa menjadi sumber untuk memperkuat aspek keuangan di Indonesia. Dan ini sebenarnya sudah lazim dilaksanakan di negara-negara dengan sistem keuangan yang jauh lebih modern dan dalam. Ya, kalau emas sudah masuk ke dalam sistem keuangan modern, maka itu tentu saja bisa diharapkan untuk memperkuat, mempertebal likuiditas dan kemampuan pembiayaan di sebuah negara. Cuma satu lagi yang perlu untuk dijawab, siapa yang menjaga emas itu? Karena dalam dunia keuangan modern, persoalannya bukan hanya berapa ton emas yang bisa dimiliki oleh sebuah negara, berapa ton emas yang bisa dihimpun dalam sistem bullion bank, tapi apakah publik percaya bahwa sistem tersebut mampu menyimpan emas dengan sangat efektif. Karena sejarah menunjukkan satu hal yang menarik. Krisis biasanya tidak dimulai dari hilangnya aset. Krisis lebih sering dimulai dari hilangnya kepercayaan. Maka cerita tentang emas bukan cerita tentang naik turunnya harga logam mulia itu, tapi lebih pada cerita seberapa terpercaya sistem yang menjaga dan menyimpan emas kita jika itu sudah ada dalam ekosistem bullion bank. Bukan apa-apa,
Berbeda dengan kepemilikan emas secara konvensional yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan. Dalam sistem bullion bank, dalam sistem keuangan modern, emas itu sudah berubah bentuknya menjadi bentuk digital. Hanya ada di layar-layar digital kita. Jadi emas tidak berada di tangan kita. Hanya berupa rekening, sertifikat, atau klaim digital yang menyatakan bahwa emas kita disimpan oleh pihak lain. Jadi di sini perlu tata kelola yang menjadikan dasar kepercayaan bagi seluruh pihak yang terlibat di sana. Soalnya yang dibeli nasabah kalau sudah begini bukan lagi emas secara fisik, tapi keyakinan bahwa emas mereka benar-benar ada, benar-benar disimpan dengan baik. Artinya apa? Artinya bahwa nasabah atau investor atau pemilik emas harus benar-benar diyakinkan bahwa logam mulia mereka benar-benar aman, diawasi dengan benar, dan bisa diambil kapan saja. Likuiditas tentang emasnya itu harus benar-benar dipastikan mereka bisa ambil kapan saja. Dan dalam industri emas secara global, isu ini yang menjadi paling penting. Indonesia masih perlu belajar tentang praktik itu karena kita masih menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan dalam tata niaga emas di negeri ini. Ada kasus dugaan munculnya cap emas palsu beberapa waktu yang lalu. Ada penambangan emas ilegal di beberapa tempat dan ada pencemaran merkuri yang masih menjadi masalah. Ini semua jika kita hadapkan dengan standar internasional akan juga menjadi pertanyaan, akan juga menjadi masalah. Dan itu akan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap sistem bullion bank yang baru kita bangun belum lama ini. Jadi kalau sudah begini, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan bahwa emas yang ada dalam sistem bullion bank di Indonesia dapat ditelusuri dari sumber yang legal, dapat dipastikan legalitasnya. Tentu saja kalau sudah begitu juga pengawasan konvensional tidak akan cukup. Indonesia perlu memanfaatkan teknologi yang sangat-sangat canggih, audit digital, sistem pelacakan yang real time, dan bahkan pemanfaatan teknologi blockchain untuk memastikan bahwa setiap klaim emas benar-benar memiliki dukungan fisik yang jelas. Masa depan bullion bank tidak ditentukan oleh berapa banyak emas yang bisa dihimpun dan bukan juga ditentukan oleh berapa orang yang mau terlibat di sana. Masa depan bullion bank ditentukan oleh seberapa percaya orang bahwa emas yang mereka simpan benar-benar ada, benar-benar bisa dimanfaatkan, benar-benar bisa diambil kapan saja, dan semua orang tahu persis dengan transparansi yang bisa terjamin sepenuhnya. Saya Hardi Hermawan. Terima kasih.